Maaf agak repot. Oke ya. Jadi baik, kita lanjut di negosiasi bahwa uh, materi kemarin bahwa negosiasi di sini negosiasi ini adalah adanya interaksi antara satu orang atau dengan orang lain ya. Jadi di sini senantiasa melibatkan orang, kemudian tadi ada ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik, bisa terjadi negosiasi, kemudian menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu ya. Tadi kayak barter itu ada negosiasi juga ya. Kalau tidak ada negosiasi tidak akan mungkin terjadi pertukaran itu. Kemudian hampir sekian persen, mungkin hampir 98% bahwa negosiasi itu dilakukan dengan tatap muka ya. Baik itu tatap muka lewat virtual ataupun tatap muka langsung offline. Virtual juga mungkin kalau kayak gini kan tatap muka juga walaupun itu secara virtual. Kemudian biasanya menyangkut hal yang di masa depan. Jadi intinya bahwa negosiasi di sini membicarakan ke depan. Tidak mungkin yang sudah berlalu ya sudah. Jadi tidak mungkin dinegosiasi lagi karena itu udah lewat ya. Kemudian ujung-ujungnya di sini adalah adanya kesepakatan. Jelas bahwa negosiasi di sini ada kesepakatan antara satu dan dua atau tiga orang lebih atau satu dengan yang lainnya. Karena kalau tidak ada kesepakatan ya belum bisa dikategorikan atau karakteristik negosiasi. Karena tadi tidak ada kesepakatan berarti kan. Tapi kalau misalkan si A sepakat dengan si B-nya sepakat untuk sesuatu hal dan tanpa merugikan kedua belah pihak, itu bisa dikategorikan negosiasi. Yaitu mengulas lagi dari yang minggu kemarin atau yang kemarin. Nah, di sini ada negotiation triangle. Di sini ada HUD ya, karakter atau apa yang ada di dalam hati kita yang menjadi dasar dalam melakukan negosiasi. Ya, jadi HUD di sini kan kaitan dengan hati ya. Jadi karakter atau apa yang ada dalam hati kita yang menjadi dasar dalam melakukan negosiasi. Maksudnya bahwa kalau dalam negosiasi di sini harus betul-betul sesuai dengan hatinya. Dalam hati tidak hanya di mulut saja ya. Jadi kadang-kadang gini, uh, uh, kita kadang-kadang lagi negosiasi tapi ada perkataan orang ya, misalkan saya punya cerita, ini sedikit cerita bahwa di zaman dulu itu kan kendaraan itu tidak ada yang namanya eh, mobil, motor atau pesawat mungkin ya. Jadi ceritanya ada satu bapak dan satu anak ya, bapak sama anaknya maksudnya itu eh, mau melakukan perjalanan ke suatu kota tetapi tidak ada yang namanya kendaraan waktu itu ya, sehingga yang dia punya kalau dulu itu kan kalau nggak kuda itu pakai onta, kalau di daerah Arab mungkin onta, kalau di kita kuda atau keledai. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar cerita yang masalah keledai ya. Kalau keledai itu kan lebih kecil dari kuda ya. Nah, suatu saat si keledai itu ditaikin tuh sama si bapak di depan sama si anaknya yang di belakang ya. Nah, itu si keledai itu uh, berjalan kira-kira ada 100-200 meter, itu ternyata ada satu orang atau beberapa orang di situ lagi ngumpul, dia ngomong, oh itu bapak itu sama sama anaknya ini ya apa namanya tega katanya, sorry, tega kenapa, eh, katanya itu keledai yang kecil itu ditaikin sampai sama dua orang katanya.
tega amat kalau nggak ada peri kebinatangan lah, peri kehewanan. Nah, akhirnya si bapak itu nggak enak, turunlah si bapak itu ceritanya ya. Nah, akhirnya yang di atas keledai itu si anaknya, ya, anaknya bapaknya berjalan sambil nuntun kudanya, ininya apa keledai. Kemudian ada beberapa meter, ada 100 meter kemudian ada lagi anak-anak muda kumpul. Dia bilang, kok itu anak itu nggak tahu diri ya, bapaknya yang udah tua suruh jalan dia enak-enak naik di keledai katanya gitu ya. Nah, akhirnya si anak itu nggak enak ya, iya juga ya bapak saya kok jalan gitu ya, sedangkan saya naik di keledai katanya ya. Nah, akhirnya turunlah si anak itu ya, akhirnya bapaknya yang naik keledai. Nah, 300 meter kemudian ada lagi yang komen, loh itu eh, bapaknya apa namanya tadi yang naik siapa, bapaknya ya jadi naik. Nah, kok itu bapaknya nggak tahu diri ya, anaknya suruh jalan dia enak-enak sendiri naik keledai, anaknya suruh jalan ya, bapak itu nggak ini sama anak gitu ya. Akhirnya turunlah si bapak itu, jadi dua-duanya jalan kaki, si keledai itu dituntun. Ya, berapa ratus kemudian juga ada komen juga dari masyarakat situ. Ya, udah mau nyampe itu bilang, itu kok bapak sama anak nggak punya pemikiran ya. Ngapain bawa keledai dituntun? Kenapa nggak ditaikin? Nah, itu jadi dari cerita itu sebetulnya maksud saya cerita itu bukan berarti kita menceritakan tentang keledai, cuman di situ kita bisa menarik cerita bahwa apapun yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan atau kita negosiasikan itu tidak harus mendengar dari omongan orang, ya. Jadi kalau orang itu memang tidak sama apa yang kita negosiasikan itu mungkin menurut orang itu salah, tapi menurut kita itu betul atau mungkin kebalikannya. Ya, jadi intinya dari cerita itu bahwa biar aja kita kalau selama itu negosiasi atau kesepakatan itu membuat kedua belah pihak tidak dirugikan, ya why not gitu ya. Jadi intinya jangan terlalu mendengar atau melihat atau komen dari orang, dalam arti kalau selama itu demi kebaikan perlu negosiasi ya sudah, jangan di kan ada orang sekarang itu di apa ya, dikomporin lah bahasanya, dikomporin supaya ini kalau misalkan kita terjadi konflik taruhlah nyenggol motor, selama tidak ada orang itu negosiasi terjadi, ternyata ada orang malah jadi berantakan negosiasinya. Nah itu jadi intinya bahwa itu harus betul-betul sesuai dalam hati, tidak hanya di bibir saja ya. Kemudian yang kedua di sini ada hand, yaitu kebiasaan. Ini kelihatan nggak nih teman-teman? Nah ini Kelihatan, Pak. kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi. Jadi ini maksudnya hand di sini diibaratkan tangan bahwa adanya kebiasaan atau dan perilaku ya, adanya kebiasaan dan perilaku dalam melakukan negosiasi yang itu menunjukkan bahwa kita semakin menunjuk kalau kita melakukan negosiasi untuk kesepakatan dan kedua belah pihak tidak saling dirugikan, itu menunjukkan bahwa kita ini sudah mempunyai suatu keunggulan atau keahlian ya. Jadi biasanya orang-orang marketing biasanya itu pintar bernegosiasi ya.
Makanya kan bedanya orang marketing dengan orang akuntansi beda. Ya, saya termasuk orang akuntansi dan orang marketing. Kenapa? Karena S1 saya akuntansi, S2 saya marketing. Jadi bedanya itu kalau orang marketing itu orang yang banyak bicara lah, bisa bernegosiasi. Tapi kalau orang akuntansi yaitu orang yang istilahnya hanya tidak banyak bicara tapi dia lebih banyak ke pekerjaan atau apa gitu ya. Jadi kalau maksud maksud di sini triangle di sini bahwa hand di sini bahwa menunjukkan kalau orang itu bisa bernegosiasi itu berarti dia udah mempunyai suatu keunggulan atau keahlian yang bisa bernegosiasi. Intinya bisa meredam segala sesuatu bisa diselesaikan dengan musyawarah dan atau mufakat. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu kita bicarakan dulu secara mufakat dan musyawarah. Jadi jangan sampai hanya melihat satu sisi saja, mana yang salah, mana yang betul kan itu pasti yang ini merasa benar, yang satu merasa betul, ya itu harus adanya pihak ketiga untuk mengadakan negosiasi. Kemudian di sini ada head di sini yaitu sebagai metode atau teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi ya. Jadi ada metodenya. Nah, metode negosiasi atau teknik-tekniknya. Contoh sederhana bahwa dalam melakukan negosiasi di sini pasti memakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak. Kalau seandainya posisi Anda ini misalkan sebagai penengah, taruhlah ada orang yang bertikai atau bermasalah, berkonflik. Nah, teman-teman kebetulan lewat mengadakan negosiasi atau menjadi penengah. Nah, itu harus memakai metode atau teknik yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Jangan sampai ada perkataan yang seakan-akan lebih condong ke si A ketimbang ke si B, maksudnya gitu. Jadi harus netral ya. Jadi kalau teman-teman suatu hari suatu saat menyelesaikan suatu masalah teman kita yang ada masalah dengan yang lain harus posisinya dalam kondisi atau dalam posisi di tengah, karena kalau bahasan negosiasi di sini pasti ada yang jangan sampai ada yang dirugikan, walaupun sama-sama rugi ya sama-sama rugi, sama-sama untung gitu maksudnya. Jadi tidak boleh berat sebelah lah bahasanya ya. Kalau orang akuntansi bilang harus balance. Jadi harus menggunakan metode dan teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi. Ya, tekniknya gimana? Ya panggil, misalkan ada tawuran antara anak muda si A dengan anak muda si B. Ambil aja satu orang yang berpengaruhnya si A dengan dari kelompok si B, negosiasi di situ. Apa yang dijadikan perdebatannya, misalkan masalah apa namanya luas ini misalkan jalan misalkan, nah itu bisa digunakan dengan negosiasi dengan pihak ketiga atau penengah. Atau mungkin kalau kita sebagai pelaku untuk negosiasi, yang kemarin saya cerita bahwa misalkan ada negosiasi tentang jual beli, ya itu akan lebih bagus karena apa? Tidak melibatkan pihak ketiga. Biasanya kalau ada pihak ketiga itu pasti akan ada biaya atau cost yang akan keluar. Perantara, ya bahasa orang ininya calo lah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman coba kalau suatu saat lewat atau nongkrong di terminal, itu biasanya yang negosiasi itu biasanya calo. Misalkan kemana nih, Kebon Jeruk atau taruhlah ke Priuk misalkan.
berapa. Nah, nanti misalkan dia udah megang harga dari harga yang normalnya misalkan 30.000, dia bilang 40.000. Nah, nanti yang lebihnya itu buat si itunya, buat si caloknya bahasanya. Ya, jadi itu contoh untuk sebagai orang yang negosiasi, ya. Jadi ada yang dilakukan dengan orang lain, ada juga yang dilakukan oleh diri sendiri atau dengan mereka yang melakukan transaksi atau konflik atau komunikasi atau interaksi, ya. Jadi bisa dengan pihak ketiga. Contoh sederhana, kalau pihak ketiga mungkin ada dalam hal konflik, mungkin si A merasa benar, si B merasa benar, itu harus ada pihak ketiga yang menengahi, melakukan negosiasi kedua belah pihak. Atau mungkin kalau yang tadi sendiri dengan misalkan negosiasi dalam hal jual beli barang, tapi barang kita, tapi kalau barang orang lain bisa juga, itu namanya sebagai marketer, kita sebagai marketing, ya. Sama halnya dengan teman-teman yang punya bisnis online. Misalkan harga online-nya, harga barangnya 100.000. Nah, dijual 130.000 plus ongkir jadi 140. Nah, itu bisa dilakukan negosiasi dengan pembeli, ya. Tuh bisa jadi itu banyak sebenarnya negosiasi di sini banyak. Ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan diskusi. Silakan. Karena suaranya nggak ada. Ini yang hadir ada berapa orang ini? Ada 29 sama saya 28. Berarti hadir semua ya? Kurang, Pak. Semuanya kurang lebih 35. Oh, 35. Berarti tadi betul. Ada yang tidak hadir sekitar 5 sampai 6 orang. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sampai jam berapa kita sepakat? Halo, sampai jam berapa? Sampai jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, sampai maghrib? Jam 2, Pak. Jam 2 aja, Pak. Oh, jam 2. Pak. Boleh. Sepakat sampai jam 2 ya. Terus gini. Gimana ya kalau saya ini sih kita cari kesepakatan aja. Kalau yang setuju ya silakan, tidak ya silakan. Ini silakan. Jadi besok itu kan ada yang namanya webinar. Webinar itu terkait dengan Hari Sarjana, yaitu Hari Sarjana kan jatuhnya pada tanggal 29 September. Nah, di situ ada webinar. Nah, itu acaranya siang besok. Kalau besok siang teman-teman ada kuliah nggak? Ada, Pak, sampai jam 12 lah. Nah, oh dari pagi? Iya, jadi jam 8. Nah, maksud Pak In gini, teman-teman ikut seminar itu terus diresum. Itu sebagai pengganti materi untuk nanti minggu depan gitu. Nah, itu termasuk, atau kalau misalkan minggu depan tetap kita melakukan tatap muka, baik itu nanti offline atau daring atau luring. Nah, yang tugas yang besok jadikan tugas terstruktur itu boleh. Tapi kalau misalkan dijadikan sebagai pengganti untuk MK minggu depan boleh. Yang jelas intinya tugasnya itu teman-teman meresum bukan negosiasi ya, percakapan antar personal di sini, di mana yang letak percakapannya gitu. Kan di situ nanti ada transaksi, ada komunikasi antara si pemateri dengan si audien. Ya, itu silakan besok ada jam 1. Mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan lagi tidak ada kegiatan yang lain. Kalau ada kegiatan silakan WA. Hari nggak bisa Pak karena ada nganter ibu saya mau
misalkan mau beli ini gitu, saya harus nganter karena nggak ada yang nganter, boleh gitu ya. Jam berapa tuh Pak? Jam Jam- 1 Pak ya? Pak, kalau jam 1 anak D3 ada mata kuliah, Pak. Oh, D3 ini emang gabung sama D3 ya? Iya, Iya, ada gabung, Pak. D3-nya juga. Ah, ya, boleh. Pokoknya silakan lah. Itu sih hanya tawaran saja. Kalau misalkan enggak ya, berarti kan tugasnya nanti tugas yang lain. Sama saya dikasih tetap Iya, tugas Pak. nanti ada. Ya. Oke, kita lanjut sampai sini. Ada yang ditanyakan sampai di triangle ini, bahwa negotiation ini ada 3 ya, harus bicaranya sesuai dengan hati. Tidak boleh nanti gini, maksudnya tidak boleh teman-teman ada negosiasi ternyata di belakangnya ngegerutu. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan hati. Ya, harus pure. Jangan ada, kalau orang penyanyi kita yang dulu Ebit ya, siapa ya? Dewi Yul itu, jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu salah satu negosiasi. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada prinsip-prinsip negosiasi di sini. Ya, ada teori, namanya teori di sini. T itu trust, itu percaya. Ya, jadi kenapa salah satunya trust ini harus dijadikan prinsip negosiasi? Karena kalau tidak adanya kepercayaan, tidak mungkin ada negosiasi. Harus percaya. Yang tadi bilang, tidak boleh ada yang merasa dirugikan atau tidak boleh ada yang merasa menang sendiri. Harus saling percaya. Karena dengan negosiasi di sini adalah sama dengan kita melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah untuk mufakat, ya, itu adalah trust. Jadi harus percaya. Yang kedua, openness. Openness ini harus terbuka. Ya. Jadi kalau kita tidak terbuka, itu tidak mungkin terjadi adanya negosiasi. Ya, jadi harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Misalkan ada teman A itu ngejual barang sama si B. Si barang itu sebetulnya, taruhlah kita ambil contoh misalkan handphone. Sebetulnya handphone yang dia jual itu udah ngedrop misalkan baterainya. Tapi karena si yang mau ngejual ini biar laku, dia nggak ngomong kalau itu ngedrop. Pokoknya ini bagus lah. Pokoknya ini dijamin. Nah, itu tidak terbuka. Nanti di belakang kalau udah pulang, udah dicoba ternyata ngedrop, si B yang beli akan ada komplain atau kecewa. Komplain di posting, Pak. Kenapa? Komplain nantinya saya disebarin gitu, Pak, fotonya, Pak. Ya, bisa. Jadi kan intinya karena si B ini merasa kecewa dengan si A, sehingga dia nanti akan ngomong ke orang-orang kalau nanti si A itu menawarkan barang jangan dibeli karena dia ngebohongin gini lah, pokoknya negatif. Nah, makanya kalau negosiasi itu harus satu percaya, yang kedua harus saling terbuka. Baik dan buruknya harus dibuka. Misalkan tadi barang ini bagus, barang ini cuman ini jujur, ini pernah jatuh dulu. Nah, itu terbuka, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan si B udah beli ternyata datang di rumah ada yang tergores, oh dia udah cerita karena dia pernah jatuh misalkan. Kemudian yang ketiga, R ada responsibility, saling bertanggung jawab. Ya, jadi saling bertanggung jawab. Jadi intinya kedua belah pihak di sini karena sepakat, jadi harus saling bertanggung jawab. Tidak boleh ada gerutu-gerutu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan negosiasi, itu harus bertanggung jawab dengan cara apa? Misalkan negosiasinya penjualan barang, ya yang ngejualnya tanggung jawab. Tanggung jawab tuh
dalam arti tidak tanggung jawab tentang barang itu rusak enggaknya ya. Tanggung jawab di sini ya dia menawarkan apa adanya gitu. Jangan sampai ada yang ditutupin karena ini nih kaitan dengan yang terbuka ini. Kalau misalkan tidak terbuka berarti dia tidak tanggung jawab. Ya, apapun bentuknya terbuka karena dengan keterbukaan itu akan memudahkan berkomunikasi untuk bernegosiasi. Ya, sama halnya dengan kalau teman-teman suatu saat lihat berita, misalkan berita di TV tentang ini tentang apa narkoba misalkan. Awal-awalnya sama polisi ditanya bukan punya saya gitu ya. Itu kan berarti tidak adanya keterbukaan. Semakin tertutup itu semakin mempersulit nantinya. Ya, jadi kalau itu terjadi ya terbuka aja. Oh iya itu milik saya, tapi itu baru kemarin beli atau gimana. Nah, itu kadang-kadang kan kalau terbuka begitu proses penyidikannya itu akan lebih mudah sehingga proses yang lainnya juga akan dipertimbangkan bahwa si itu interaktif ya, tidak menutup diri ya. Kalau tidak terbuka itu akan mempersulit, bahkan mungkin akan pernah kejadian begini. Mungkin teman-teman pernah lihat atau enggak sih berita. Si ada satu orang artis itu dia tentang penipuan ini ya, apa penipuan kayak multi level lah gitu modelnya. Nah, waktu ditanya dia awal-awalnya dia tidak ngaku, tapi didesak-desak akhirnya ngaku. Nah, akhirnya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, udah diketok palu sama hakim. Nah, si artis ini karena punya uang dia ngajukan banding. Ya, tahu kan banding itu saya tidak terima dengan putusan hakim yang pertama, banding ke ini ke Mahkamah Agung ya. Nah, pas udah banding ketemulah sama hakim yang lebih killer. Nah, setelah ditelusuri justru banding di sini bukan akan memperpendek hukuman yang 6 tahun tadi, si hakim itu malah nambah jadi 12 tahun. Jadi 2 kali lipat. Kenapa? Karena si hakim itu dia mengikuti dari awal tentang rekam jejak si orang itu gitu. Ya, jadi dia mengikuti, dia interaktif enggak orangnya, terbuka enggak, ya, bertanggung jawab enggak dengan apa yang dia lakukan. Nah, sehingga itu akan menjadi suatu penilaian buat si hakim berikutnya. Ternyata dia merasa pede ngajukan banding. Saya mau banding lah, nggak terima dengan hakim yang pertama. Ini saya bayar, cari pengacara yang handal. Ternyata dapat hakimnya hakim yang killer lebih parah dari hakim yang pertama. Malah dijatuhi hukuman jadi 12 tahun penjara. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Angelia Angel yang istrinya Haji Mas Said itu. Nah, itu awal-awalnya kan hukumannya itu kan rendah, itu 6 tahun kalau nggak salah. Pas dia ngajukan banding, hakimnya itu hakim yang seniornya dari hakim-hakim sebelumnya. Akhirnya jadi 12 tahun penjaranya. Angel kalau nggak salah. Siapa? Angelika atau apalah namanya lah. Itu adalah satu contoh bahwa maksud saya cerita tentang tadi itu tujuannya kita harus saling percaya, harus terbuka, harus saling bertanggung jawab. Dan yang terakhir adanya interdependensi atau saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Maksudnya saling ketergantungan di sini ya kalau misalkan kita beli barang dari teman, ternyata dia ceritakan barangnya itu bagus, ternyata memang barangnya itu jelek, yaitu bisa komplain, bisa tanya, ya.
dia tanya gimana nih, kok kemarin bilangnya ini nggak nge-lag, ternyata nge-lag. Jadi yang pembeli ya mungkin durasi waktunya tidak lama ya, dalam waktu seminggu itu bisa komplain, bisa tergantung ke orang lain, ke orang yang dia beli gitu ya, atau mungkin ini ada satu konflik tapi diselesaikan oleh pihak ketiga. Nah, yang menengahi konflik itu si pihak ketiga tanya ke si A dengan ke si B ya, dengan strategi dan teknik negosiasi yang baik dan betul. Supaya apa? Supaya si A dan si B-nya itu terbuka, jujur, ya, jangan sampai ada yang ditutupi. Kalau memang yang nyerempet motor itu si B, ya itu harus ini ya, harus diakui. Oke, saya udah mute dulu. Ya, jadi itu harus adanya tadi kepercayaan, saling percaya, adanya openness atau keterbukaan, adanya responsibility atau saling bertanggung jawab, dan yang terakhir adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Silakan, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu atau yang didiskusikan. Monggo. Pak, mau bertanya nih Pak. Ya, silakan Mas Teddy. Pak, apa yang harus kita lakukan jikalau negosiasi itu tidak? Kenapa negosiasi itu? Halo, suaranya hilang. Jaringan mungkin Pak. Jaringan ya. Bisa Oh jadi iya, Pak. dia jaringan. Emang tadi orang mana? Tadi itu kalau nggak salah daerah mana tuh ya? Sakat. Daerah Pandeglang sana Pak. Ada di Pandeglang Pak. Oh iya, gimana tadi suaranya hilang. Gimana pertanyaannya? Jelas ada suaranya nggak Pak? Ya, sekarang jelas. Tadi hilang. Silakan. Pak, apa yang harus kita lakukan jikalau negosiasi itu tidak dicapai? Udah itu aja. Ada itu aja. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Silakan teman-teman, ada yang coba mau menjawab pertanyaannya, bagaimana apa yang harus kita lakukan apabila negosiasi yang dilakukan itu tidak terjadinya kesepakatan atau tidak terjadi ya Ted ya. Iya Pak. Nah, silakan, ada yang mau mencoba untuk menjawab, akan kasih nilai tambahan buat teman-teman. Silakan, nggak apa-apa, jangan takut salah. Karena kesalahan itu adalah kebenaran yang tertunda. Boleh Pak, boleh. Boleh, silakan. Ada yang mau nyoba dulu untuk bereksplor? Ya, diskusi aja. Kalau sama Pak In, diskusi aja. Silakan. Mana yang mau mencoba untuk menanggapi pertanyaan Mas Teddy Nurul Hidayat? Ada? Dari para puan-puan, kalau di Malaysia itu puan tuh ibu-ibu. Dari Ibu Puan Christine, dari Puan Audin Tias. Nah, Audin Tias mau jawab nih, silakan. Kepencet Pak. Kepencet. Terus siapa lagi yang mau jawab? Muhammad Hasib, atau jawab? Ya, silakan. Atau yang lain sebelum saya coba jawab, ini ada tambahan nilai. Yuyun biasanya Yuyun agak ramai, sekarang kok jadi pendiam? Pak, punten Pak. Ya. Tadi pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, jika negosiasi tidak tercapai ya Pak? Ya, jika negosiasi tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan? Silakan. Yang harus dilakukan mungkin selalu menjaga emosi, ya. Ya, terus? Pendapat dari berbagai pihak. Nah, itu aja. Dan kesepakatan gitulah, menyimpulkan dari pendapat-pendapat lain tentang negosiasi itu, Pak. Udah cukup.
Oke, sip. Terima kasih Mas Lutfi Atoilah. Jadi saya tambahkan, jadi intinya betul bahwa kalau kita negosiasi ini, Yuyun mau coba jawab Yuyun. Silakan Yuyun. Boleh, Pak. Oh ya, silakan. Kalau menurut Uyun sendiri ya, kalau negosiasi itu tidak tercapai, misalkan di dalam pembelian atau tawar-menawar suatu produk misalnya ya, yang kita lakukan itu kita ngasih data sama fakta yang akurat gitu ke calon pembeli ini, sama ngasih testimoni dari beberapa orang, biar pembeli ini yang meminta suatu barang ini dapat percaya serta yakin gitu kepada penjual itu, Pak. Ya, bagus. Oke, tadi siapa sebelum Yuyun tuh tadi Lutfi sudah saya tulis tambahan reward, Yuyun ada tambahan. Jadi ada yang lain juga? Silakan. Kita buka Yang nanya diskusi. tambahan nggak, Pak? Tadi sendiri mau nyoba, silakan. Apa Ted? Ada lah, pasti yang nanya ada, pasti. Jadi intinya gini, teman-teman ya. Jadi tadi sebetulnya betul apa yang diutarakan Lutfi atau Yuyun, tergantung dari yang pertama, tergantung dari apa yang dinegosiasikan dulu. Kalau yang dinegosiasikan itu berkenaan dengan konflik, tidak tercapai, itu harus ada pihak ketiga yang betul-betul mengetahui alur ceritanya atau kejadiannya. Ya, misalkan konflik di sini contoh sederhana aja deh. Terjadinya tabrak belakang atau terjadinya kesalahpahaman tentang keserempet motor misalkan. Itu kan terjadi konflik tuh. Nah, pastikan yang punya motor merasa tidak salah, yang diserempet juga merasa tidak salah, karena posisinya memang di situ ada dua orang. Tapi kalau misalkan ada saksi, itu ada yang melihat, otomatis kan itu anggap aja dia saksi pihak ketiga. Ya, ceritakan ini awalnya begini, motor yang ini lagi berhenti, motor yang ini nyerempet dari belakang, terlalu minggir, tapi motor yang berhenti juga nyimpan motornya terlalu nengah. Nah, sekarang sama-sama kedua belah pihak itu salah. Sehingga yang punya motor ya harus menerima kalau motornya sedikit tergores karena kesenggol atau keserempet. Yang menyerempet ya harus bertanggung jawab juga, karena itu membuat motor orang jadi tergores misalkan. Nah, tinggal kesepakatannya apakah udah dianggap beres atau mungkin yang nyerempet karena keteledoran dari yang mengendara misalkan, itu kenapa jalan masih luas tapi ngambil yang sebelah sini, ya harus ganti, taruhlah ya ganti-ganti dalam arti tidak harus 100% diganti ya, cuman ya minimal ada rasa tanggung jawabnya lah. Nah, itu ada pihak ketiga. Nah, biasanya kalau negosiasi tentang konflik itu ada pihak ketiga yang nengahin, yang tidak condong ke sana dan kemari, biasanya itu akan terjadi kesepakatan karena diterangkan dengan teknik dan cara pembicaraan negosiasinya yang bagus ya, karena si pihak ketiga itu tidak memihak ke yang punya motor atau yang nyerempet, sehingga dijadikan sebagai penengah, akhirnya terjadilah negosiasi. Nah, kalau itu sampai itu masih tidak mau dan tidak bisa juga, ya alternatif terakhir ya dibawa ke jalur atau ke kantor polisi. Karena kalau udah masuk ke kantor polisi, itu tidak ada yang namanya bohong. Di situ nanti ada, kalau udah masuk ke kantor polisi, itu ada terkait dengan undang-undang lalu lintas. Misalkan, yang punya motor keserempet itu parkirnya terlalu nengah, itu juga ada undang-undangnya. Pasti disalahkan. Yang nyerempet juga
bisa disalahkan karena tidak dalam tanda kutip lalai mengendarai motor. Itu akan membuat mencelakakan orang lain. Itu ada undang-undangnya. Kalau udah masuk ke polisi itu ada pakai undang-undang, itu dua-duanya dianggap salah, dua-duanya tidak ada yang benar. Makanya akan lebih dalam tanda kutip akan lebih ribet sebetulnya kalau tidak ada negosiasi. Nah, itu alternatif terakhir ya, kalau si A tetap kekeh tidak mau disalahkan, si B tetap tidak mau disalahkan, itu ya alternatif terakhir ya ke jalur hukum. Nanti di sana akan dilihat undang-undang pasal berapa, mana yang lebih berat. Cuman risikonya pasti orang-orang itu, yang dua orang itu pasti keluar biaya untuk biaya di kepolisian. Nah, itu jadi intinya itu alternatif terakhir ya. Tapi kalau negosiasi dalam hal jual beli barang seperti apa yang tadi Yuyun komentari atau jelaskan, bahwa apabila tidak terjadi negosiasi berarti kan tidak ada kesepakatan. Nah, itu antara kedua belah pihak itu harus adanya komunikasi dalam tanda kutip. Yang penjual yaitu tadi bisa dengan cara testimoni. Coba, tapi testimoni di sini testimoni yang orang yang lain, dalam arti bukan orangnya pembeli, orangnya penjual. Nanti dikiranya itu akan di skenario ya. Jadi biasanya kan kalau teman-teman, contoh sederhana gini deh, teman-teman kalau mau beli online kan suka ada tuh komen. Nah, itu semakin banyak komen yang bagus berarti barang itu bagus. Itu salah satu contoh akan terjadi negosiasi. Berarti kan orang yang sudah beli testimoni, dia udah merasakan bahwa barang itu memang bagus, tidak membohongi gitu ya. Walaupun harga misalkan dengan harga sekian, tapi barang itu sesuai dengan gambar misalkan. Tapi ada juga yang di online juga yang komen, tapi dia barangnya itu tidak sesuai dengan yang dipoto. Dipoto mah bagus, pas sudah datang jadi jelek. Nah, biasanya ada komen. Kalau banyak komennya komen yang negatif ya teman-teman jangan melakukan transaksi, percuma. Tapi kalau misalkan tadi ada ketidaksepakatan atau tidak terjadi negosiasi, ya salah satunya harus saling mengalah, kedua belah pihak lah. Baik pihak yang ngejual ya tadi di samping testimoni juga ya taruhlah harga itu bisa turun sedikit, atau mungkin dengan cara strategi marketing, dikasih bonus, misalkan teman-teman beli laptop, bonusnya misalkan tas laptop. Nah, itu salah satu bentuk strategi marketing untuk terjadi negosiasi. Dari pihak pembeli, dia menawar harga laptop itu, tapi untuk supaya biasanya kalau pembeli itu kalau ada tambah-tambahan ini itu biasanya lebih senang. Nah, supaya terjadi negosiasi, ya sudah, gimana kalau saya beli nih tapi hadiahnya atau bonusnya apa, misalkan speaker atau tas. Nah, itu akan terjadi negosiasi. Kalau itu tidak terjadi juga ya Mas Teddy, misalkan penjualan pembelian barang itu tidak terjadi, berarti itu tidak bisa di ini. Kalau memang tidak terjadi negosiasi ya sudah, berarti tidak ada transaksi jual beli. Kalau negosiasinya di negosiasi jual beli barang, berarti itu tidak ketemu antara harga yang dia tawarkan dengan harga yang dia inginkan, atau barang yang dia tawarkan dengan barang yang dia inginkan itu tidak sesuai. Misalkan saya pengennya handsfree yang besar, tapi dikasihnya tawarinya yang kecil, yaitu tidak terjadi dan tidak akan terjadi negosiasi atau transaksi. Nah, itu kalau kita bicara tentang negosiasi dalam hal jual beli barang. Atau mungkin dalam hal negosiasi dalam hal utang piutang misalkan. Nah,
Kalau tidak terjadi negosiasi, ya coba yang mau nagih itu dengan cara yang lebih halus. Misalkan, ya sudah, saya kasih waktu lagi nih, spare waktu 1 minggu lagi, tapi tolong ya gunakan 1 minggu ini untuk mencari uang supaya bisa bayar ke saya, misalkan. Harus ada, salah satunya harus ada yang mengalah. Ya dalam arti, ya yang punya inilah, yang menawarkan harus mengalah. Misalkan tadi dalam hal utang piutang, ya yang nagih itu harus sedikit agak bijak. Mungkin memang yang ditagih itu lagi tidak punya uang, sehingga kasihlah spare waktu 1 minggu supaya dia bisa berupaya usaha dulu untuk menyiapkan uang itu. Tapi kadang-kadang kan kalau teman-teman lihat debt collector misalkan, mohon maaf di sini ada yang kerjanya di leasing, ada nggak? Nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Dan kalaulah ada, kalau memang teman-teman kerja di leasing di bagian debt collector, itu pakailah cara-cara yang bijak. Dalam arti supaya apa? Airnya tenang, tapi ikannya dapet gitu. Jangan sampai airnya udah keruh, udah emosional, boro-boro mau dapet. Nah, ikan malah udah kabur. Nah, jadi intinya itu adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh orang yang biasa bernegosiasi. Jadi harus ada bahasa, harus ada tindak tanduk, atau ada spare kebijakannya lebih tinggi. Karena kalau sekarang gini logikanya ya teman-teman. Teman-teman nagih utang dengan cara kasar dan nagih utang dengan cara bijak pasti beda hasilnya. Kalau dengan kasar ya nanti yang punya uang mending kalau lagi punya. Contoh sederhana yang ini adalah kenyataan yang terjadi pada diri teman saya. Waktu itu teman saya itu dia meminjamkan uang sebesar 3 juta waktu tahun 2010. Mungkin masih besar ya saat itu. Nah, si teman saya itu namanya Pak Junaidi. Teman waktu saya kerja di bank dulu. Nah, Pak Junaidi itu dia memang orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos ya. Orang Serang bilang doso itu kalau ngomong nggak bisa pelan. Ya mungkin teman-teman paham lah. Nah, dia ceritanya nagih utang yang dia pinjamkan ke orang itu. Bahasanya, kamu bayar dong, udah lama gini-gini, gimana sih pinjam? Pokoknya ngomongnya keras loh. Yang ditagih nggak terima. Satu, dia memang belum ada uang. Yang kedua, cara menagihnya tidak manusiawi lah bahasanya. Itu menurut pengakuan yang ditagih. Apa yang terjadi? Malam Sabtu dia nagih. Malam Sabtu berarti malam Senin orang yang nagih itu Pak Junaidi dibunuh. Nah, itu salah satu contoh yang perlu kita telusuri atau kita pahami bahwa negosiasi di sini sangat penting. Bahasa negosiasi sangat penting. Ya. Itu hanya berselang waktu 1 hari 1 kali 24 jam. Sehingga itu akan kehilangan nyawa. Teman dekat saya waktu di bank. Dia memang orangnya kalau ngomong itu nggak bisa pelan. Ya memang dia sifatnya begitu. Cuman mungkin kebetulannya orang yang ditagihnya itu dia tidak terima dengan cara menagihnya Pak Junaidi itu. Akhirnya ya namanya orang udah kesel ya, udah ditagih ngomongnya kasar gini, kesel akhirnya nekat. Nah malam Senin itu kejadiannya malam Senin, malam Selasanya itu baru ketahuan Pak Junaidi dibunuh waktu itu. Dan saya sendiri yang ngelihat ke rumahnya, langsung lihat ada pisau di perut di samping perutnya Pak Junaidi itu. Karena teman dekat saya waktu itu. Nah itu adalah kenapa saya bercerita begitu, maksudnya biar teman-teman paham kalau yang namanya negosiasi itu bisa dilakukan dengan cara yang bijak dan dengan kata-kata yang benar dan betul.
Ya, itu contohnya. Karena apa? Orang yang audien yang kita ajak bicara itu belum tentu semuanya paham, belum tentu semuanya mengerti apa yang kita bicarakan, dan belum tentu semuanya juga dalam kondisi yang tidak emosional. Sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kalau teman-teman misalkan punya masalah piutang, pakailah bahasa yang enak aja supaya orang yang ditagihnya juga nyaman gitu, merasa oh iya ya, kok orang itu udah ngasih pinjem, kok bahasanya baik juga gitu kan. Jadi berpikir lain dengan kalau kita nagihnya dengan cara-cara yang tidak elok gitu ya. Itu Mas Teddy, mudah-mudahan tidak puas, karena kalau puas pasti saya tidak bicara lagi, tapi kalau tidak puas pasti saya akan coba untuk menjelaskan lebih detail lagi. Ya, Mas Teddy ya. Iya, puas Pak. Ya, Pak. Jadi itu sekarang kebetulan di jam saya udah jam 2:02. Apa kita diakhiri atau kita lanjut? Udah aja Pak. Dahi aja. Oke, dari yang tadi ada yang belum ke absen? Mungkin nggak ada Pak ya. Nggak ada ya, berarti apa yang tadi Pak In absen, yang tidak ada berarti memang tidak ada, atau mungkin dalam mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan tidak dalam keadaan yang tidak enak lah, mungkin tidak bisa hadir hari ini. Nah, untuk negosiasi Pak In, gimana untuk minggu depan? Kita MK atau mau ngikutin webinar besok? Silakan. Dari 27 ini minimal 50% silakan. MK. MK. Kalau webinar besok kita ada MK sampai 12:30 dan dari D3 juga kan nggak bisa ada MK jam 1-nya. Oh, jam 1. Oke, berarti Pak. Ya. Webinar yang kemarin tuh sertifikatnya mana ya, Pak? Yang mana? Ada. Kan itu Ada yang pertama, sertifikat yang pertama. Kan webinar yang kedua tuh. Yang kedua tentang apa? Coba nanti di grup nanti di list saja namanya, dan webinar yang mana nanti saya akan mintakan ke Profesor Rejanya. Nanti akan Baik, Pak. dikirim kayak kemarin virtual begitu ya. Ya, siap, Pak. Oke. Webinar itu digital Oh iya, webinar digital transformation, Pak. Oh ya, bisa itu nanti di list saja namanya, tapi Oke, tolong Pak. jangan salah namanya. Tidak ada yang namanya revisi nama, karena itu kaitan dengan tanda tangan Profesor Reja nantinya ya. Oke, Pak. Nah, terus yang berikutnya berarti sepakat tidak ada atau kuliah aja, bukan ikut besok dan resume. Terserah. Tidak Pak. Ya, gimana yang lain aja, Pak lah. Oke. Nah, ini sih hanya himbauan. Kalau teman-teman besok yang S1 selesai jam 12, kan acara ini setengah 2 besok itu. Kalau teman-teman punya kuota atau tidak lagi kesibukan atau ada waktu dan memang pengen punya ilmu yang lebih banyak, karena yang bicara ini adalah dari negara sebelah, juga dari Malaysia, termasuk dari Thailand, terkait dengan Hari Sarjana, silakan gabung. Dalam tanda kutip tidak diwajibkan ya, ini tidak diwajibkan. Jadi teman-teman jangan jadikan ini suatu beban. Tapi kalau mau ikut aja. Nanti di screenshot dikirim ke Pak In, Japri boleh, di grup boleh untuk tambahan nilai. Ya. Baik, Pak. Oke, berarti pertemuan hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada yang nambah orangnya berarti nggak usah di screenshot lagi. Kalau teman-teman nanti mau lihat rekamannya, nah nanti Pak In akan pasang di YouTube-nya Pak In supaya teman-teman tinggal klik aja. Kalau dikirim ke ke grup ininya, videonya malah nanti terlalu besar. Kalau itu kan udah diedit dulu, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu minggu depan.
Mudah-mudahan saya minggu depan bisa luring dan teman-teman juga mudah-mudahan bisa luring dan selalu jaga kesehatan masing-masing. Salam sehat, salam sejahtera. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.